Shalom bagi kita semua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, selamat hari Minggu. Minggu yang ketiga setelah Epifanias buat kita semua. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di dalam minggu ini, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur pada hari yang penuh berkat ini. Kami mengakui bahwa Engkaulah sumber kehidupan dan terang yang memancar ke dalam dunia kami. Sehingga kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang perjalanan hidup kami. Dan kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam Yesus Kristus, terang yang menyinari kegelapan dunia. Pada hari ini kami mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat merasakan kasih-Mu yang tak terbatas, dan mendengarkan firman-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kuatkan kami dengan pengharapan dan iman yang teguh, agar hidup kami semakin mencerminkan terang Kristus yang ada dalam diri kami. Berikanlah kami hikmat untuk mengenali jalan-Mu, dan berikanlah kami kekuatan untuk berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini berlandaskan anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan atas perjumpaan kita di minggu ketiga setelah Epifanias. Dalam minggu ini adapun firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 62 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun tema kita dalam minggu ini adalah bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan, penderitaan, dan kegelapan, umat manusia seringkali merasakan bahwa kebenaran dan kemuliaan Tuhan jauh dari jangkauan. Namun dalam Yesaya 62 ayat 1-5, kita diajak untuk merenungkan janji Tuhan yang pasti. Suatu hari nanti, kebenaran dan kemuliaan-Nya akan dinyatakan kepada semua bangsa. Melalui nubuatan ini, kita diajak untuk melihat harapan yang terletak pada perkenaan Tuhan atas umat-Nya, dan bagaimana hal ini akan berpengaruh seluruh dunia. Bahkan
Jika kita melihat yang terjadi dalam minggu yang lalu, kejadian secara keseluruhan, yaitu kebakaran yang terjadi di Los Angeles, dapat menjadi latar belakang untuk merenungkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kesulitan, dalam keadaan yang sulit, dan bagaimana umat Tuhan dipanggil untuk menunjukkan kasih-Nya dan kemuliaan-Nya kepada dunia, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat dalam konteks dalam perikop ini, Yesaya 62 ayat 1-2 yang menyatakan adalah kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yesaya 62 ayat 1-2 mengatakan, karena Sion tidak dapat diperdiamkan dan Yerusalem tidak dapat kupejam sampai kebenarannya terbit seperti cahaya dan keselamatannya menyala-nyala seperti obor. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan segala raja akan melihat kemuliaanmu. Ayat ini Bapak Ibu mengungkapkan bagaimana tekad Tuhan untuk tidak tinggal diam sampai kebenarannya diterangi bagi dunia. Kebenaran yang dimaksud adalah karya keselamatan Tuhan yang akan terlihat jelas bagi bangsa-bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan dan kemuliaan Tuhan bukan hanya untuk umat Israel, tetapi juga untuk semua bangsa dunia. Terlebih Bapak Ibu, melalui kedatangan Yesus Kristus, kebenaran dan keselamatan Tuhan dinyatakan kepada umat manusia. Bagaimana kita sebagai orang percaya ini mengingatkan kita akan kedatangan Yesus membawa terang dalam kegelapan dunia ini. Selanjutnya yang kedua adalah Bapak Ibu dalam perikop ini adalah Yesaya 62 ayat 3-4 adalah bagaimana identitas baru bagi umat Tuhan. Ada identitas baru bagi umat Tuhan. Di dalam ayat ini Yesaya mengatakan bahwa umat Tuhan akan diberi nama baru yang mencerminkan kemuliaan-Nya. Engkau akan menjadi mahkota kemuliaan di tangan Tuhan. Dan di tangan Allahmu engkau akan menjadi tongkat kerajaan. Dan di ayat 3 juga dikatakan ini adalah gambaran terang bagaimana Tuhan akan mengubah identitas umat-Nya. Dari yang terhina menjadi mulia. Dari yang terlantar menjadi dihargai. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang percaya, baik bangsa Israel maupun bangsa-bangsa yang lain, menerima keselamatan akan dipulihkan. Inilah Bapak Ibu. Jika kita akan menerima keselamatan itu, Bapak Ibu, kita akan dipulihkan dan diberikan Bapak Ibu kemuliaan Tuhan. Kita sebagai umat yang percaya dipanggil untuk hidup dalam kemuliaan-Nya. Dengan berarti Bapak Ibu, kita harus mencerminkan kasih dan kebenaran-Nya dalam segala aspek hidup kita. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam Yesaya 62 ayat 5, yang ketiga ini adalah bagaimana perjamuan pernikahan dan kesetiaan Tuhan. Di dalam Yesaya 62 ayat 5 ini adalah menekankan bagaimana perjamuan pernikahan dan kesetiaan Tuhan. Seperti seorang muda mengawini seorang perawan, demikianlah anak-anakmu akan mengawini engkau. Dan seperti pengantin pria bersukacita karena pengantinnya, demikianlah Allahmu akan bersukacita karena engkau. Ayat ini menggambarkan hubungan yang intim antara Tuhan dan umat-Nya. Sebagai seorang mempelai pria yang penuh sukacita karena mempelai wanitanya, demikian juga Tuhan akan bersukacita karena umat-Nya. Hubungan ini Bapak Ibu adalah menggambarkan bagaimana kesetiaan Tuhan yang tak tergoyahkan. Dan ini menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan terhadap umat-Nya.
Sehingga Bapak Ibu ya, bagaimana kita sebagai umat Tuhan diajak untuk merespon dengan kesetiaan dan cinta kepada Tuhan. Sehingga kita harus mampu berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Bapak Ibu, kebenaran dan kemuliaan Tuhan akan terlihat oleh bangsa-bangsa. Semua umat-umat yang telah menerima kasih dan keselamatannya, kita dipanggil untuk hidup dalam terang-Nya. Bagaimana kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia yang membutuhkan terang. Baik dalam pekerjaan kita, baik dalam keluarga kita, baik dalam aktivitas kita, kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu kita merenungkan, apakah hidup kita sudah mencerminkan kemuliaan Tuhan di hadapan dunia ini? Sudahkah kita hidup setia kepada Tuhan seperti yang diinginkannya? Dan apakah kita menyambut janji keselamatan yang telah diberikannya kepada kita dengan penuh sukacita? Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan menjamah hati kita, menjamah pikiran kita, menjamah hidup kita. Sehingga biarlah kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Biarlah kita menjadi terang menjadi bangsa-bangsa. Sehingga hidup kita, kemuliaan dan kebenaran Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu yang tiada henti dalam hidup kami. Pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu dan merasakan kasih-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih karena Engkau telah memberikan terang-Mu dalam hidup kami, agar kami dapat berjalan dalam kebenaran kasih-Mu. Saat ini kami Tuhan akan meninggalkan tempat ibadah kami ini. Kami mohon Tuhan supaya Engkau senantiasa menyertai langkah-langkah kami. Biarlah firman yang telah kami dengar hari ini terus hidup dalam hati kami, membawa perubahan dalam hidup kami, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Jangan biarkan kami berjalan dalam kegelapan, tetapi pimpinlah kami untuk menjadi saksi terang-Mu di dunia ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di tangan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau akan terus menguatkan kami, bahwa Engkau ada setiap dalam langkah kami, sehingga Tuhan akan senantiasa memberikan damai sejahtera bagi hidup kami, menyertai kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.